Halo YouTube, kembali lagi di channel Tukang Rujak Daily. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara mudah menemukan ide untuk usaha. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian bisa mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai bisnis UMKM. Memang butuh perjuangan ya untuk mencari ide usaha. Usaha apa yang cocok dengan kita, usaha apa yang nantinya setelah kita jalankan itu bisa bertahan lama. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mencari ide usaha. Hal yang pertama untuk mencari ide usaha adalah riset. Kenapa riset? Karena riset itu adalah pondasi dari sebuah ide bisnis ya. Karena kita tidak akan mendapatkan ide bisnis sebelum kita meriset dan mengamati tren pasar yang ada saat ini. Dan untuk kalian yang bingung tren usaha apa yang akan booming di tahun 2021, kalian bisa nonton video di atas. Karena saya sudah membuat videonya mengenai tren bisnis yang akan booming di 2021. Dan setelah melakukan riset, kalian bisa mengamati hasil riset itu tadi dan memunculkan beberapa ide bisnis yang akan kalian jalani. Selanjutnya, kalian bisa melakukan riset dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner berisikan apa sih kebutuhan masyarakat sekitar mengenai produk dan jasa yang mereka butuhkan di sekitar itu. Apakah mereka butuh makanan atau mereka butuh minuman, atau mereka butuh jasa cuci motor atau cuci mobil atau apalah itu. Kalian juga sebelum melakukan riset juga harus menentukan lokasi yang akan diriset itu di sebelah mana, terus kemudian targetnya itu masyarakat yang menengah ke bawah atau masyarakat atas, seperti itu, agar hasilnya itu bisa maksimal. Dan kemudian selain meriset data, kalian juga bisa mengamati tren-tren bisnis yang sedang booming pada saat itu. Misalkan pada saat ini kan trennya itu adalah ikan cupang dan juga bunga-bungaan, apa itu janda bolong atau apalah itu. Itu juga kalian bisa mengamati bisa kalian amati untuk memunculkan ide-ide bisnis yang akan kalian jalani. Tapi saran saya, jangan melakukan bisnis yang sifatnya seperti monkey bisnis seperti itu. Karena kan seperti bunga dulu kala kan sudah pernah kita booming seperti batu akik, terus kemudian bunga cemani, gelombang cinta yang hanya sifatnya itu sesaat, atau monkey bisnis. Hindarilah bisnis-bisnis yang sifatnya sesaat dan nggak bakal tahan lama seperti itu. Kemudian setelah kalian menemukan hasil riset tadi, analisalah mana saja ide bisnis yang kira-kira itu bertahan lama. Misalkan bisnis minuman, seperti banyak sekali sekarang itu ada brand-brand seperti kopi, Janji Jiwa dan lain-lain. Itu kan cukup trennya itu cukup lama ya kan, 2-3 tahun itu mereka masih bisa lah untuk kita kejar. Kalau saran saya sih, carilah bisnis-bisnis yang trennya itu bisa bertahan lama, karena dengan begitu kita akan bisa berkembang nantinya. Kemudian kalian juga harus mempertimbangkan pesaing atau kompetitor yang menjalani bisnis di bidang yang sama. Misalkan data kalian itu tadi, data riset itu tadi menunjukkan
di suatu daerah membutuhkan produk minuman. Nah, kalian harus mempertimbangkan ini, kompetitornya di bidang atau di produk minuman itu ada berapa, kemudian harganya itu bagaimana. Kita bisa menentukan harga itu yang di atasnya apa di bawahnya, seperti itu. Karena ya yang namanya kompetitor pasti bersaing ya, tapi kita bisa bersaing secara sehat kalau kita sudah mempertimbangkan kompetitornya. Carilah kelemahannya dan kekuatannya agar kita bisa menentukan nantinya kelemahan dan kekuatan kita itu apa untuk melawan kompetitor kita di suatu wilayah itu. Dan nantinya hasil riset itu akan menentukan modal dan lokasi yang akan kita pilih. Modal itu memang urusan terakhir, yang penting kita jalan dulu. Tapi juga tidak ada modal juga kita tidak bisa jalan, ya minimal sesuai kebutuhan lah untuk masalah modal. Dan untuk masalah lokasi, saya kira untuk saat ini kalau kalian memang ingin membuka usaha berbasis online, untuk lokasi saya kira tidak terlalu penting ya. Apalagi kalau kalian ingin mengejar bisnis online seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian itu bisnisnya ada gerai, ada ruko, ada tempat, dan menyediakan tempat untuk orang bisa datang ke tempat usaha kalian juga harus menentukan lokasi. Karena bagaimanapun juga kita juga butuh pelanggan offline ya, tanpa mengesampingkan pelanggan online kita. Cara yang kedua untuk menentukan ide bisnis itu adalah jalani, atau kalian bisa mencari ide bisnis sesuai hobi kalian. Misalkan kalian itu hobi game Mobile Legend atau FF atau apalah gitu ya. Kalian juga bisa memanfaatkan hal itu sebagai joki. Misalkan kalian menawarkan jasa joki, kemudian mencari rekrutmen joki-joki atau gamer-gamer yang kalian jadikan sebagai karyawan joki, itu bisa jadi juga. Nanti bagi hasil sistemnya itu juga bisa jadi seperti itu. Kemudian misalkan kalian itu suka kuliner, ya itu tadi, jika suka kuliner kalian buat restoran saja. Misalkan buat restoran GoFood bisa, buat restoran GrabFood bisa. Dan nantinya juga setelah online-nya itu lancar, bisa jadi kalian bisa membuka gerai offline atau stand makanan di pinggir jalan atau bagaimana. Cara untuk kita bagaimana caranya mencari ide usaha. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu informasi update mengenai bisnis kecil menengah. Terima kasih.